Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti permainan besar dan kita semua adalah pemain yang sedang mengikuti aturan yang tidak pernah kita buat sendiri? Aturan yang menentukan bagaimana kita bekerja, bagaimana kita hidup, dan bahkan bagaimana kita memimpikan masa depan. Dan lucunya, aturan itu seringkali kembali pada satu hal yang tampaknya sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Uang. Uang bisa membuat seseorang dihormati atau diremehkan. Uang bisa membuka pintu kesempatan atau menupupnya rapat-rapat. Uang bisa membuat orang berubah, hubungan retak, bahkan mempengaruhi arah negara. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang kita pikirkan. Benarkah kita yang mengendalikan uang atau sebenarnya uang yang selama ini mengendalikan kita? Coba kamu perhatikan hidupmu sendiri. Berapa banyak keputusanmu yang sebenarnya didorong oleh keharusan finansial, bukan keinginan pribadi? Berapa banyak mimpi yang kamu tunda karena belum ada modal? Berapa banyak hal yang kamu lakukan setiap hari hanya karena kamu harus mencari uang? Dan lebih menariknya lagi, dunia di sekitar kita pun bergerak karena uang. Harga kebutuhan naik karena ekonomi. Perusahaan mengambil keputusan besar karena keuntungan. Politisi bertindak karena kepentingan. Media mengangkat isu tertentu karena sponsor. Semua seolah terhubung dalam satu tali besar yang ujungnya selalu kembali ke uang. Di video ini, kita akan menyelam lebih dalam. Bukan sekedar membahas uang sebagai alat tukar, tapi sebagai kekuatan sosial, alat kontrol, dan fondasi kekuasaan. Kalau kamu mau melihat dunia dengan cara baru, kalau kamu mau memahami kenapa hidup ini terasa diatur oleh sesuatu, makanya jangan lewatkan 1 menit pun dari video ini. Yang menarik dari uang adalah, ia tidak pernah memaksa, tapi kita tetap menurut. Coba bayangkan, seseorang menerima tawaran pekerjaan di kota lain. Ia bilang, ini demi karir. Padahal sebenarnya demi gaji yang lebih tinggi. Seorang anak memilih jurusan kuliah bukan karena passion, tapi karena peluang kerja dan gaji. Orang tua menekan diri bekerja lembur terus-menerus, bukan karena ambisi pribadi, tapi karena kebutuhan hidup. Semua ini menunjukkan satu hal. Uang adalah navigator yang mengarahkan langkah manusia, bahkan ketika manusia tidak sadar. Psikologi modern menyebutnya loss aversion. Kita lebih takut kehilangan uang daripada bersemangat untuk mendapatkannya. Itulah kenapa orang lebih sering terjebak di pekerjaan yang toksik, lingkungan yang tidak sehat, atau rutinitas yang melelahkan. Kita tidak bergerak karena mau, tapi karena takut kehilangan keamanan finansial. Dan ketika rasa takut mendominasi, kita berhenti mengenali siapa diri kita sebenarnya. Ada 2 jenis dunia dalam satu negara. Dunia mereka yang punya akses dan dunia mereka yang tidak. Anak dari keluarga kaya bisa sekolah dengan fasilitas terbaik, belajar di lingkungan nyaman, dan sejak kecil sudah dibiasakan dengan pola pikir percaya diri. Anak dari keluarga pas-pasan harus menghadapi tekanan finansial, keterbatasan, dan seringkali mimpi yang harus dipendam diam-diam. Perbedaan ini bukan tentang kemampuan, tapi tentang start point. Ibarat ombak lari, sebagian orang mulai dari garis start, sebagian lagi mulai dari belakang padang rumput. Disinilah uang menciptakan jurang. Yang satu naik ke atas, yang satu berusaha keras hanya untuk bertahan. Dan lebih menyakitkan lagi, seringkali masyarakat menilai orang dari hasil akhir, bukan dari tempat mereka memulai. Kita sering mengidolakan orang kaya sebagai sukses. Namun, jarang sekali bertanya, apakah mereka memulai dari titik yang sama? Sejak zaman kerajaan sampai era modern, uang selalu menjadi alat kekuasaan. Di masa lalu, siapa yang punya tanah dan emas, dialah yang berkuasa. Di masa sekarang, siapa yang punya perusahaan, saham, atau modal besar, dialah yang bisa mempengaruhi jalannya negara. Kekuasaan bukan hanya tentang posisi, tapi tentang kemampuan menggerakkan orang lain. Orang kaya bisa menggerakkan pasar, menggerakkan opini publik, bahkan menggerakkan kebijakan.
Karena itulah, banyak keputusan besar tidak dibuat berdasarkan moral, tapi berdasarkan kepentingan ekonomi. Kadang, kebenaran kalah oleh kekuatan modal. Hukum bisa berpihak kepada yang punya uang. Suara rakyat bisa kalah oleh lobi. Karena realitanya, uang adalah bahasa yang paling didengar oleh kekuasaan. Politik sering terlihat seperti dunia yang rumit, penuh jargon, dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, jika kita tarik benang merahnya, banyak keputusan politik sebenarnya berakar pada satu hal yang sangat sederhana: uang. Setiap kebijakan publik membutuhkan biaya. Setiap kampanye membutuhkan dana. Setiap janji politik butuh dukungan finansial agar bisa dijalankan. Dan disinilah uang mulai memainkan perannya, bukan sebagai alat bantu, tetapi sebagai penentu arah. Dalam sistem politik modern, kekuasaan tidak hanya dipegang oleh mereka yang duduk di kursi pemerintahan, tetapi juga oleh mereka yang mendanai proses menuju kursi itu. Semakin besar modal yang dimiliki suatu kelompok, semakin besar pula suara mereka dalam menentukan kebijakan. Bukan berarti semua politisi berniat buruk, namun tekanan sistem seringkali memaksa mereka untuk berkompromi. Kompromi antara idealisme dan kepentingan ekonomi. Banyak keputusan yang di atas kertas terlihat demi kepentingan umum, namun di balik layar sebenarnya sedang melindungi kepentingan segelintir pihak yang memiliki modal besar. Perusahaan besar bisa mempengaruhi regulasi pajak, izin usaha, aturan lingkungan, bahkan arah pembangunan suatu wilayah. Sementara masyarakat kecil seringkali hanya bisa menerima hasil akhirnya. Harga naik, subsidi dikurangi, aturan berubah. Dan kita bertanya-tanya, kenapa kebijakan ini terasa tidak berpihak? Jawabannya seringkali tidak sederhana, tapi hampir selalu berhubungan dengan kepentingan finansial. Uang dalam politik bukan hanya soal suap atau korupsi. Itu versi kasarnya. Versi halusnya jauh lebih rapi dan legal. Lobby, pendanaan, sponsorship, dan kerjasama strategis. Semua terlihat sah, namun dampaknya tetap nyata. Ketika uang terlalu dominan dalam politik, kebenaran bisa dikalahkan oleh kepentingan. Keadilan bisa tertunda oleh negosiasi, dan suara rakyat bisa tenggelam oleh suara modal. Inilah mengapa banyak orang merasa jauh dari politik. Mereka merasa suaranya kecil, merasa tidak didengar. Padahal, politik seharusnya menjadi alat untuk melindungi yang lemah, bukan hanya menguntungkan yang kuat. Namun kita juga perlu jujur pada diri sendiri. Politik mencerminkan masyarakatnya. Selama uang dijadikan tujuan utama hidup, selama kesuksesan hanya diukur dari kekayaan, selama itu pula uang akan terus mendominasi kekuasaan. Karena politik bukan berdiri sendiri. Ia adalah cermin dari nilai yang kita bangun bersama. Dan disinilah kesadaran menjadi penting. Kita mungkin tidak bisa langsung mengubah sistem besar, namun kita bisa mulai dari satu hal yang paling mendasar. Memahami bagaimana uang bekerja dalam politik, tidak mudah terbuai oleh janji yang dibungkus kemewahan, belajar berpikir kritis terhadap kebijakan yang terlihat indah di permukaan. Karena masyarakat yang sadar adalah ancaman terbesar bagi politik yang dikendalikan oleh uang. Dan perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil yang terus tumbuh. Ada satu fenomena menarik yang sering kita lihat. Ketika seseorang tiba-tiba memiliki uang dalam jumlah besar, hidupnya berubah. Kadang berubah menjadi lebih baik, kadang justru berubah menjadi lebih buruk. Tapi perubahan itu bukan karena uangnya. Uang hanya memperbesar apa yang sudah ada di dalam hati. Bayangkan, seseorang yang sejak kecil hidup kekurangan. Begitu ia punya uang, ia ingin membahagiakan keluarga, membantu orang tua, atau berbuat kebaikan. Uang membuat kebaikannya terlihat lebih jelas. Tapi ada juga yang ketika diberi kesempatan finansial, justru jadi sombong, meremehkan orang lain, menganggap bahwa dirinya lebih berharga hanya karena saldo di rekening lebih tebal. Sebenarnya, orang itu tidak berubah. Ia hanya sedang menunjukkan siapa dirinya saat tidak lagi dibatasi oleh kebutuhan.
Inilah yang sering membuat orang salah kaprah. Mereka kira uang bisa membeli status diri, padahal uang hanya memperlihatkan apa yang tidak terlihat sebelumnya. Dan ada bagian paling penting dari diskusi ini. Uang bisa menguji moral seseorang. Bahkan orang yang awalnya sederhana bisa tergoda ketika uang memberinya kekuatan. Kekuatan memilih, kekuatan memerintah, kekuatan mempengaruhi. Karena itulah, kita harus hati-hati, bukan hanya dalam mencari uang, tapi juga dalam mengelolanya. Jangan sampai uang yang kita cari sepanjang hidup justru menjadi alasan kita kehilangan diri sendiri. Pada akhirnya, bukan berapa banyak uangmu yang akan dikenang orang, tapi bagaimana kamu menggunakannya. Kita hidup di zaman penuh simbol. Simbol kesuksesan, simbol kemewahan, simbol status sosial. Dan kebanyakan simbol ini dibangun dari satu hal, uang. Media sosial memperkuat budaya ini. Kita melihat orang pamer liburan, belanja barang mewah, kendaraan baru, atau gaya hidup yang terlihat sempurna. Tanpa disadari, kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal, kita tidak tahu perjuangan mereka, utang mereka, atau tekanan hidup mereka. Yang kita lihat hanya kulit luar yang dilapisi uang. Tekanan ini membuat banyak orang merasa gagal, bukan karena benar-benar gagal, tapi karena standar hidup mereka dibandingkan dengan standar orang lain. Banyak orang akhirnya berpikir, kalau aku tidak punya barang mahal, aku kurang sukses. Kalau aku tidak liburan ke luar negeri, hidupku membosankan. Kalau pekerjaanku tidak terlihat hebat, aku bukan siapa-siapa. Padahal, faktanya, banyak orang terlihat kaya, tapi sebenarnya sedang berjuang mati-matian untuk mempertahankan citra itu. Ada yang mengambil kredit untuk barang-barang kecil demi terlihat mapan. Ada yang memaksakan gaya makan di tempat mahal untuk dianggap gaul. Ada yang membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut dianggap lebih rendah. Budaya materialistis membuat orang kehilangan esensi hidup. Mereka mengejar pengakuan, bukan kebahagiaan. Mereka lapar pujian, bukan ketenangan. Dan yang paling berbahaya dari semua ini adalah ketika seseorang mulai mengukur nilai dirinya dari nilai barang yang ia punya. Pada titik itu, uang bukan lagi alat. Ia sudah jadi identitas. Dan hidup seseorang dikendalikan oleh persepsi, bukan realitas. Setelah kita membahas betapa kuatnya pengaruh uang terhadap hidup, ada satu hal yang harus kita sadari. Kita tidak bisa mengubah bagaimana dunia bekerja, tapi kita bisa mengubah bagaimana kita memandang dunia. Kita tidak bisa menghentikan orang lain memamerkan hidupnya. Kita tidak bisa mengubah politik, ekonomi, atau sistem sosial dalam waktu singkat. Tapi, kita bisa mengubah cara kita memperlakukan uang. Menempatkan uang di posisi yang tepat bukan berarti meremehkan uang. Justru sebaliknya, kita menghargai uang dengan benar. Karena ketika kita paham nilai sejatinya, kita tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan kehilangan uang dan tidak lagi terobsesi mengejar lebih banyak tanpa batas. Menata ulang hubungan kita dengan uang artinya, kita tahu kapan harus mengejar, kapan harus berhenti. Kita paham mana kebutuhan, mana gengsi. Kita mengerti bahwa hidup bukan perlombaan untuk terlihat paling kaya. Kita sadar bahwa uang hanyalah alat untuk menciptakan kualitas hidup yang kita inginkan. Yang lebih penting lagi, kesejahteraan tidak hanya diukur dari saldo bank, tapi dari ketenangan hati. Kita bisa punya uang yang cukup, tapi hati yang selalu gelisah. Kita bisa punya uang sedikit, tapi hidup dengan damai dan penuh syukur. Yang membuat hidup bernilai bukan angka, tapi makna. Dan ketika kita menempatkan uang di tempat yang benar, kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang. Kebebasan, ketenangan, kendali atas hidup kita sendiri. Itulah kekuatan terbesar, kekuatan yang tidak bisa dibeli.
Pada akhirnya, setelah kita membahas uang dari berbagai sisi, sebagai alat, sebagai kekuatan, sebagai pembentuk sistem dan perilaku, kita sampai pada satu kesimpulan yang sederhana, tapi sangat menentukan arah hidup. Uang tidak pernah berniat mengendalikan manusia. Manusialah yang sering menyerahkan kendali itu tanpa sadar. Uang hanyalah alat. Ia tidak punya hati, tidak punya nilai moral. Yang membuat uang menjadi baik atau buruk adalah tangan siapa yang memegangnya. Di tangan orang yang bijak, uang bisa menjadi alat perubahan. Ia membangun keluarga, menciptakan peluang, dan mengangkat martabat. Namun di tangan yang salah, uang bisa menjadi sumber keserakahan, kesombongan, dan kehancuran. Karena itu, pertanyaan terpenting bukanlah berapa banyak uang yang kamu punya, melainkan seberapa besar kendali kamu atas uang itu. Banyak orang bekerja seumur hidup mengejar angka, namun lupa mengejar makna. Mereka sibuk menambah penghasilan, tapi lupa menambah ketenangan. Mereka mengejar pengakuan, tapi kehilangan arah. Padahal hidup yang seimbang bukan tentang menjadi paling kaya, melainkan tentang menjadi cukup. Cukup tenang, cukup bebas, cukup bermakna. Ketika kita mampu berkata, aku mengelola uang, bukan dikelola oleh uang, saat itulah kita mulai benar-benar hidup. Dan jika ada satu hal yang perlu kamu ingat dari video ini, maka ingatlah ini. Uang adalah pelayan yang baik, tapi tuan yang kejam. Jangan biarkan ia duduk di kursi kendali hidupmu. Kendalikan uangmu, tentukan arah hidupmu, dan jadilah manusia yang merdeka. Bukan karena saldo, tapi karena kesadaran.